Jangan sepelekan luka sekecil apapun. Apabila tidak ditangani dengan baik, luka akan menyebabkan infeksi ke jaringan di sekitarnya dan jaringan yang lebih dalam. Sehingga apabila terjadi luka, penting untuk membersihkan luka dengan air mengalir selama 15 menit supaya permukaan luka menjadi bersih. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian salep atau antibiotik krim yang dapat mempertahankan luka itu tetap moist. Setelah itu luka bisa ditutup, dibalut dengan kasa, dan pastikan balutannya selalu kering dan diganti berkala apabila balutannya sudah basah. Kemudian apabila lukanya menjadi kemerahan ataupun mengalami komplikasi, bisa cari dokter yang terdekat untuk berkonsultasi. Apabila luka tidak ditangani dengan baik, maka bisa terjadi parut yang tidak normal, sehingga bekas lukanya akan meninggi, bahkan bisa menyebabkan keloid yang akan terasa gatal apabila didiamkan. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati dalam aktivitas sehari-hari bisa saja kita mengalami luka bakar. Nah, tingkat luka bakarnya ini juga keparahannya berbeda-beda, mulai dari yang ringan sampai yang serius, apalagi kalau memang seseorang yang memang terpapar atau terkena kejadian kebakaran yang luar biasa. Pastinya tidak hanya merasa tidak nyaman, kesakitan, tapi juga mengganggu penampilan. Nah, salah satu penanganan yang bisa membantu pasien tersebut untuk mengembalikan kepercayaan dirinya adalah rekonstruksi luka bakar. Ini akan menjadi topik kita hari ini, tapi sebelum itu kita akan bahas dulu beberapa mitos atau fakta seputar bedah plastik bersama dokter kita hari ini yang sudah hadir bersama saya di studio. Kita sapa terlebih dahulu, ada Dr. Rezania Hairani Mukhtar, SPB PRE, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik dari Mandaya Royal Hospital Puri. Kita sapa dulu dokter cantik kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi. Senang sekali loh bisa ngobrol hari ini di Bincang Sehati. Hari ini kita bahas tentang rekonstruksi luka bakar. Tapi sebelum itu, kita akan bahas dulu beberapa mitos atau fakta seputar bedah plastik yang mungkin banyak juga yang nunggu ya informasi ini. Yang pertama adalah mitos atau fakta dok, kalau bedah plastik itu ya pasti menggunakan plastik, benar nggak sih? Mitos ya? Mitos, oke. Jadi sebenarnya kalau walaupun namanya bedah plastik, tapi sama sekali dalam semua prosedurnya tidak pernah menggunakan bahan plastik. Kenapa namanya plastik? Itu sebenarnya dari bahasa Yunani. Katanya namanya plastikos, yang artinya membentuk. Jadi pembedahan yang bertujuan untuk membentuk sesuatu yang mungkin tidak normal atau yang kurang harmonis, kita bentuk supaya menjadi lebih bagus. Makanya namanya dari plastikos dijadiin plastic surgery, kemudian ditranslate lagi jadi bedah plastik. Akhirnya salah paham. Salah paham akhirnya ya. Padahal ini ya runutannya dari tadi bahasa Yunani tadi. Dan memang bedah plastik kalau orang berpikir itu dilakukan karena nggak bersyukur gitu ya dengan apa yang diberikan Tuhan. Sebenarnya bukan juga, ini ada beberapa orang yang memang harus melakukan kondisi ini atau tindakan ini karena mungkin ya ada kepentingan medis juga, ada hal-hal yang mungkin tadinya abnormal bisa jadi normal gitu ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau operasi plastik itu mengancam jiwa. Kadang kita takut ya, aduh ngeri lah kalau operasi apalagi merubah sesuatu gitu, biasanya akan mortalitasnya tinggi. Nah ini benar atau tidak sih dok, mitos atau fakta? Jadi gimana ya, sebenarnya tergantung kondisi pasien itu sendiri. Secara umum sih namanya operasi itu pasti ada resiko untuk mengancam operasi apapun ya dok? Operasi apapun, tidak hanya operasi plastik saja. Resiko mengancam jiwa mungkin kecil sekali, ada prosedur yang ringan bisa kurang dari 1%, tapi selalu ada resikonya gitu. Tapi yang kita ambil adalah benefitnya. Biasanya diputuskan untuk melakukan operasi karena
manfaatnya atau benefitnya itu lebih besar daripada resikonya gitu. Makanya tetap dilakukan prosedur-prosedur operasi tertentu. Apa sih dok kadang-kadang yang bisa membuat risiko ini terjadi? Apakah kadang kita kan juga sebagai pasien tidak runut juga gitu ya memberikan keterangan medis kita atau seperti apa? Nah biasanya makanya sama dokter itu ditanyakan riwayat penyakitnya, kemudian kalau ada sakit-sakit komorbid tertentu misalnya jantung, hipertensi, kemudian sakit lain, gula dan lain sebagainya, kita harus pastikan dulu kalau kondisi itu terkontrol dengan baik. Kalau memang terkontrol, maka resiko untuk mengancam jiwanya akan jauh lebih kecil. Kalau misalnya kondisinya masih tidak terkontrol, maka ya otomatis akan beresiko untuk mengancam jiwa. Jadi bukan berarti yang punya komorbid nggak bisa operasi ya, tapi betul. harus katakan dengan jujur agar bisa terkontrol dalam kondisi nanti tindakannya dilakukan, jadinya nggak akan ada masalah ataupun risiko yang tinggi gitu ya dok ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau bedah plastik itu hanya untuk perempuan. Selama ini kayaknya oplas ya gitu kan ya, bedah plastik ya itu biasanya ke perempuan aja gitu. Apakah sebenarnya hanya untuk perempuan atau sebenarnya kan ini tindakan ini memang untuk kepentingan medis gitu ya, bisa semua gender? Oke. Jadi mitos ya, jadi kalau rekonstruksi kita nggak perlu perdebatkan lagi ya. Jelas kalau rekonstruksi mungkin laki-laki atau perempuan tidak mengenal gender. Tapi kalau estetik, ternyata laki-laki juga bisa dilakukan operasi plastik ya. Nah itu macam-macam sekali, jadi dari misalnya transplantasi rambut, itu kan juga ranahnya bedah plastik ya. Banyak laki-laki yang mengalami kebotakan gitu, dilakukan transplantasi rambut, kemudian area wajah itu kan laki-laki juga mengalami penuaan. Jadi banyak juga kasus-kasus di mana perlu dilakukan facelift atau neck lift dan lain sebagainya. Dan misalnya di area dada ada beberapa kasus di mana ada laki-laki mengalami ginekomastia, jadi ada payudaranya. Jadi pasiennya biasanya mengeluhkan kalau pakai kaos itu dia nggak pede atau nggak pede kalau misalnya berenang. Nah itu bisa dilakukan tindakan juga untuk membuat dadanya lebih rata gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya. Jadi nggak boleh istilahnya dikotak-kotakan menurut gender ya, karena sesuai kepentingannya saja ya memang siapapun bisa melakukan ini dan boleh dilakukan tindakan demikian. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok. Kalau hasil bedah plastik itu tidak alami, pasti kelihatan deh gitu ya. Ini mitos atau fakta? Oke, jadi ini sebenarnya mitos ya, karena seperti baju, bedah plastik itu juga punya trennya. Nah, semakin kesini trennya itu sebenarnya semakin natural. Dulu mungkin maunya mancung banget hidungnya, atau sempat ada tren di mana mata itu pengen dibikin seperti cat's eye gitu ya. Jadi sudutnya naik. Nah sekarang itu cenderung orang lebih natural, jadi seperti nggak pernah dilakukan tindakan. Nah itu yang jadi tren saat ini. Jadi mau mancungin hidung tapi jangan terlalu tinggi dok. Mau bikin lipatan mata tapi jangan dibuat sudutnya naik, hanya lipatannya aja seperti itu. Jadi semua bisa sesuai request sebenarnya. Oke, jadi semua bisa loh sesuai request dan memang akan terlihat lebih natural ya dok. Ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau bedah plastik tidak hanya untuk estetika. Nah ini penting nih, kadang-kadang kita berpikir ini bagian yang nggak penting-penting banget lah gitu ya, karena saya hanya mau melakukan tindakan-tindakan yang memang berkaitan dengan kepentingan kesehatan gitu. Nah ini gimana dok untuk bedah plastik? Nah memang tidak hanya estetika doang, estetik itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan ilmu bedah plastik. Terus sebagian kecil. Jadi sebenarnya rekonstruksinya itu banyak sekali dan memang tidak banyak orang yang tahu dari hal-hal yang misalnya kelainan akibat cacat bawaan lahir, misalnya bibir sumbing, kemudian hipospadia, dan masalah kelainan bawaan lain, sindaktili, itu bisa dilakukan prosedur operasi plastik. Kemudian yang akibat kecelakaan, misalnya luka bakar,
kemudian karena patah tulang wajah, itu juga bisa dilakukan tindakan operasi bedah plastik seperti itu. Jadi bukan cuma untuk kepentingan estetik, bahkan yang estetik ini hanya bagian kecil. Di luar itu banyak sekali ya, mulai tadi dari ya mungkin korban kecelakaan, patah tulang di area wajah, sampai luka bakar. Pas banget nih sama tema kita hari ini ya. Nanti kita akan bahas usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas topik utama kita tentang rekonstruksi pada luka bakar. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Zania Hairani Mukhtar, SPB PRE, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik dari Mandaya Royal Hospital, Puri. Oke. Dok, mungkin ya tadi kita udah bahas sedikit ya tentang rekonstruksi terus bedah plastik gitu. Tapi mungkin masih banyak yang bingung nih, apa sih rekonstruksi bedah plastik itu? Oke, jadi bedah plastik itu sebenarnya keilmuannya secara umum bercabang jadi dua, ada rekonstruksi dan estetik. Kalau estetik kita orang udah tahu ya, estetik itu mungkin sebenarnya dia nggak punya permasalahan yang berat, kemudian dia pengen dilakukan operasi supaya lebih harmonis, lebih cantik gitu. Sementara kalau yang di bagian rekonstruksi itu kita melakukan tindakan operatif pada kondisi cacat fisik dan biasanya disertai juga dengan cacat fungsi supaya kembali menjadi mendekati normal gitu. Baik, jadi cacat fisik yang memang sudah bawaan itu bisa dilakukan seperti tadi bibir sumbing gitu ya dok ya, atau hal-hal yang lain gitu. Nah kalau yang cacatnya memang terjadi karena trauma berarti bisa juga dong dok? Bisa juga, jadi apapun itu karena cacat bawaan lahir ataupun kecelakaan yang didapat lah ya, kecelakaan, sakit berat dan lain sebagainya, itu semua bisa dilakukan rekonstruksi. Oke, jadi bukan hanya estetikanya saja ya. Kalau memang ada beberapa orang yang melakukan ini karena kurang harmonis gitu ya, ingin tampilannya lebih cantik ya sah-sah saja. Tapi kalau yang kita akan bahas kali ini rekonstruksi untuk orang-orang yang memang mungkin punya jadinya ada masalah bukan cuma kesehatannya juga fungsinya gitu ya dok ya. Akhirnya direkonstruksi. Salah satunya adalah pasien luka bakar. Nah kalau pasien luka bakar sendiri mungkin kalau kita lihat ini kan masalahnya bisa dari derajat yang ringan sampai berat. Nah, sampai di mana sih itu luka bakar bisa? Apakah ketika kita terbakar itu memang semua jaringan kulit di area tersebut rusak? Di bagian kan kita jaringan kulit banyak ya dok ya. Apakah tergantung derajat apa nih yang media yang membakarnya gitu dok? Oke, jadi memang derajat keparahan luka bakar itu ada beberapa ya. Jadi ada yang ringan yang hanya permukaan kulit saja, dia bisa sembuh sendiri. Misalnya kayak kena paparan matahari tapi kita nggak pakai sunscreen, nah biasanya kulitnya terpeeling sendiri, mengelopek sendiri. Nah itu adalah luka bakar derajat 1. Itu termasuk luka bakar. Nah itu bisa sembuh sendiri, nggak perlu penanganan yang khusus. Nah sementara ada yang lebih dalam lagi, yang derajat 2, 2A, 2B, itu dia mengenai sebagian dari dermis. Jadi kalau misalnya kulit itu kita ada epidermis paling atas, di bawahnya ada dermis. Nah sebagian dari dermis itu kalau terkena itu luka bakarnya namanya derajat 2A atau 2B. Nah itu akan sebagian kadang-kadang kalau kecil bisa sembuh sendiri juga ya. Tapi kalau misalnya dia luas lukanya mungkin harus dilakukan tindakan rekonstruksi. Nah setelah itu ada lagi yang lebih parah lagi yang derajat 3, jadi kulitnya udah kena semua dan mungkin bisa mengenai jaringan di bawahnya. Jaringan di bawahnya apa? Lemak, otot, bahkan sampai tulang bisa terkena juga kalau misalnya dia saking dalamnya gitu. Nah itu yang pasti udah nggak perlu diperdebatkan lagi, pasti harus dilakukan tindakan. Nah ini tuh yang paling dalam berarti bisa terjadi karena dia terkena api langsung gitu ya, rata-rata ya dok? Nggak cuma api saja, memang penyebabnya bisa api, kemudian kontak panas, misalnya setrika gitu ya, panci panas itu kan panas tapi bukan api ya.
Kemudian bisa juga cairan kimia, cairan keras gitu, ada yang sifatnya asam, ada yang sifatnya basa, itu juga bisa menyebabkan kerusakan kulit dan kita anggap itu sebagai luka bakar. Seperti air keras begitu ya, Dok? Betul. Tetap menjadi luka bakar. Ya. Berarti itu bisa tadi yang kalau derajatnya masih ringan ya cuma di area depan saja gitu ya, area paling luar. Tapi kalau tidak, kalau tingkat keparahannya luar biasa ini bisa sampai ke jaringan tulang dan otot. Betul. Apa yang biasanya akan dirasakan orang yang luka bakar, Dok? Biasanya kan pasti perih dan segala macam. Tapi kalau sudah sampai sedalam itu sakitnya kalau 1 sampai 10 tuh biasanya keluhannya gimana tuh, Dok? Jadi yang justru malah semakin dia lebih dangkal itu justru lebih perih. Makin sakit? Karena kalau misalnya dia sudah full thickness, dia rusak sampai ke tulang, mungkin yang dirasakan itu lebih ke nyeri karena lain-lain. Misalnya dia karena di dada dia sulit untuk bernapas, jadi seperti itu. Karena kalau misalnya yang rusak itu seluruh ketebalan kulit, maka saraf-sarafnya juga ikut rusak semua. Akhirnya dia jarang merasakan nyeri jadinya. Jadi yang dia rasakan malah justru keluhan lain seperti sesak napas dan lain sebagainya. Paniknya dan hal-hal yang lain yang mungkin akan memperburuk kondisi tersebut gitu. Tapi karena memang kan sarafnya juga sudah bisa jadi rusak ya, Dok, ya di daerah tersebut. Jadi yang rusak tuh bukan cuma kulit, saraf, otot, tulang dan segala macam itu bisa jadi satu hal yang kombinasi keparahannya ya, Dok. Oke, Dok, kalau misalkan kita bicara tentang orang luka bakar, berarti kan ada luka terbuka dulu. Untuk proses rekonstruksinya berarti harus menunggu hal tersebut sembuh dulu atau gimana, Dok? Jadi walaupun dia masih terbuka, maka kita bisa tetap lakukan rekonstruksi, tapi tujuannya beda. Tujuannya ya untuk mempercepat lukanya sembuh. Jadi kalau misalnya dia terlalu luas lukanya, kita nggak bisa mengharapkan dia sembuh sendiri dengan kita oles-oles, salep, atau kita rawat secara rutin. Nggak akan bisa sembuh spontan secara cepat. Karena kita punya deadline dalam 2-3 minggu itu harus tertutup, harus kering lukanya. Jadi kalau misalnya memang terlalu luas, maka kita lakukan tindakan. Tindakannya apa? Bisa dengan melakukan cangkok kulit yang paling sering dilakukan pada luka bakar. Jadi kita ambil sebagian ketebalan kulit dari daerah lain di tubuh si pasien itu sendiri, kemudian kita pindahkan ke daerah yang mengalami luka bakar supaya dia tertutup. Gitu. Saya kebayang ya gimana itu sulitnya. Jadi kadang-kadang kan soalnya kalau luka bakar mungkin yang areanya bisa luas, kalau serikan mungkin kita langsung kecil gitu. Tapi kayak knalpot yang kita nggak tahu gitu kan, Dok. Ini kan juga bisa saja dalam tingkat keparahan tertentu. Tapi rata-rata kan kita berpikir ya Allah, itu kejadian yang umum aja gitu. Suka dilakukan tindakan-tindakan sendiri di rumah. Yang nggak boleh dilakukan tuh apa, Dok? Yang jelas kebiasaan orang kita biasanya oles pakai odol, pakai mentega, pakai tepung, nanti tinggal digoreng aja. Jadi bawaan ya, Dok, ya? Kita ternyata itu nggak boleh dilakukan sama sekali. Karena kan mikirnya kalau dioles pakai odol, dingin, supaya dingin. Tapi ternyata odol ataupun mentega apapun itu, dia justru akan mengoklusi lukanya sehingga panasnya itu nggak bisa keluar. Jadi dipendam gitu. Jadi dipendam di kulitnya, akhirnya panas nggak bisa keluar. Kalau panas nggak bisa keluar, maka dia akan mendestruksi jaringan yang lebih dalam lagi. Jadi justru yang tadinya luka bakarnya mungkin dangkal, tapi karena ditutup pakai odol dan lain sebagainya, akhirnya jadi makin dalam, jadinya makin rusak kulitnya. Jadi yang harusnya dilakukan sebenarnya dingininnya bukan dengan odol, tapi dengan air mengalir. Walaupun itu luka terbuka pun dengan walaupun luka terbuka, yang penting airnya bersih. Jadi air keran boleh dialirkan selama 15 menit sampai lukanya dirasa lebih dingin, kemudian baru boleh dioles pakai salep. Ini air keran kan kadang-kadang kita takut, aduh jangan-jangan ada bakterinya gitu kan ya. Boleh nggak diganti dengan mungkin cairan-cairan lain lebih steril seperti infus atau apa gitu? Boleh, tapi pada dasarnya kulit itu kan sebenarnya daerah yang tidak steril sebenarnya. Jadi dia memang tetap ada bakterinya, tapi bakteri baik. Jadi dengan air keran pun nggak masalah. Yang penting airnya bersih. Gitu.
Oke, nah permasalahannya ada juga yang suka ngide gitu ya, disiramnya alkohol, gimana tuh? Nah, kalau alkohol sangat tidak direkomendasikan. Yes. Mikirnya kan supaya steril ya, tapi ternyata itu satu akan membuat perih, dan dua kita nggak butuh lukanya untuk jadi steril sebenarnya, karena kita kan mau menyembuhkan lukanya dengan cara bukan pembedahan kan, kalau misalnya bersihin di rumah sendiri. Jadi cukup dengan air saja, karena alkohol justru akan membunuh bakteri-bakteri normal yang ada di kulit. Gitu. Jadi jangan sampai gitu ya, itu walaupun luka bakar atau luka apapun disiram alkohol emang sakitnya luar biasa dan juga nggak akan terlalu membantu banyak gitu ya dok ya. Jadi kalau mau ya dengan air yang mengalir saja. Walaupun ini luka terbuka tetap bisa dilakukan. Nah, penggunaannya biasanya juga yang di dalam rumah kan ada salep-salep tertentu yang memang suka kita gunakan ya untuk luka bakar. Ada nggak mungkin arahannya dok untuk luka bakar yang apa yang masih bisa dilakukan dengan salep yang ini atau yang mana? Gitu? Jadi kalau kejadian luka bakar umum di rumah itu kan pada dasarnya derajatnya derajat ringan ya, derajat 1 atau 2A. Jadi itu boleh menggunakan bentuk moisturizer apapun. Jadi bisa lotion, krim, salep, apapun yang ada di rumah yang bisa untuk biasa kita gunakan untuk misalnya body lotion seperti itu. Jadi kalau luka-luka yang dangkal itu kan tidak butuh antibiotik atau zat aktif khusus kan. Jadi boleh. Oke, itu ya sedikit tips dari dokter kita ya. Nanti kita lanjut lagi tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehat. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang tema kita rekonstruksi pada luka bakar. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehat.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Rezania Hairani Mukhtar, SPBPRE, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik dari Mandaya Royal Hospital Puri. Nah, ada hal yang saya penasaran nih, khasnya dari luka bakar tuh suka muncul kayak gelembung gitu ya dok ya, berisi air. Kadang-kadang kita bingung, ini tuh harus dipecahin apa enggak sih? Cara kalau memang harus dibersihkan, harus dikeluarkan cairan, cara yang benar tuh gimana? Oke, jadi kalau gelembung itu atau kita sebut dengan bula, itu khas pada luka bakar yang dangkal, yang derajat 2A. Nah, itu boleh dipecahkan bulanya untuk dikeluarkan cairan di dalamnya, kan biasanya ada cairan tuh. Semakin lama dibiarkan cairannya itu akan semakin kental, jadi akan makin susah untuk dikeluarkan. Jadi caranya kita bisa sobek saja sedikit di salah satu ujungnya, kemudian kita pijat keluar cairannya, kemudian dibiarkan, didiamkan gitu. Kemudian bisa kita oles menggunakan salep gitu. Nah cuma kan bingung tuh dok, kalau misalkan kadang-kadang kalau kita pecahin terus kita keluarin ya mungkin ada orang yang nggak sengaja jadinya air kebuka semua gitu. Itu kan jadi perih banget. Boleh nggak itu di plester gitu kan? Karena kan biasanya kalau terbuka jadi takut kena kuman. Nah itu gimana dok? Boleh, boleh. Jadi setelah kalau misalnya nggak sengaja terbuka, maka kita boleh oles menggunakan salep atau menggunakan dressing khusus. Kita tutup, nanti kita ganti setiap 2 atau 3 hari. Atau kalau misalnya lebih cepat rembesnya, maka lebih cepat digantinya gitu. Nah pertanyaan lainnya nih dok, luka bakar boleh kena air nggak sih? Nah kalau kena air sebenarnya boleh, tapi bukan yang direndam seperti itu ya. Jadi untuk membersihkan saja boleh, tapi langsung dikeringkan kemudian dibalut lagi. Jadi dia kondisi lukanya itu harus tetap moist, bukan basah tapi moist, lembab aja. Lembab gitu. Tapi nggak kering juga. Berarti kalau yang lagi mungkin luka bakar ini masih kita ngomongin luka bakar ringan lah ya, yang masih mungkin jaringannya dangkal, tapi kan kadang-kadang perih banget, yang dokter bilang makin dangkal dia makin perih gitu. Dan kita kadang-kadang bingung juga nih untuk melakukan perawatannya, jadi nggak mau mandi misalnya, walaupun malas juga kali ya mandinya. Nah jadi kayak nggak boleh kena air, terus apa mungkin sabun dan segala macam. Nah gimana ya dok kalau untuk hal-hal demikian? Kalau sabun memang tidak disarankan karena itu juga menyebabkan nyeri. Tapi air itu boleh selama
hanya untuk membersihkan. Jadi waktu balutannya, kalau misalnya kita mandi dengan balutan, Harus maka dibuka? balutannya tetap dibiarkan saja. Oh, oke. Jadi dibiarkan dan kita bisa bungkus pakai plastik gitu supaya tidak terkena air mandi. Tapi saat kita mau merawat lukanya, kita mau ganti balutan, itu boleh kita basuh dengan air, kemudian langsung dikeringkan dan kita tutup kembali lukanya gitu. Dibasuh dengan air atau bisa dengan cairan antiseptik? Cairan antiseptik tapi bukan alkohol. Oke. Ah, Jadi yang free alkohol Iya. begitu ya. Nah, karena ini ada. penting nih untuk perawatan luka bakar di rumah. Nah, biar kita nggak salah juga ya, karena kan kalau salah perihnya minta ampun, terus lebih parah infeksi atau bahkan meninggalkan bekas yang luar biasa kan Iya, juga betul. pusing ya. Nah, sekarang kita masuk luka bakar yang seperti apa yang butuh rekonstruksi. Nah, kadang-kadang kita mungkin masih awam nih dok, gimana dok? Jadi luka bakar yang butuh rekonstruksi itu biasanya luka bakar yang luas dan dalam, dan biasanya menyebabkan masalah fungsi. Biasanya fungsinya itu di sendi-sendi atau di daerah wajah yang bergerak. Jadi kalau dia luas sekali, maka dia yang jelas dia tidak akan menutup sendiri, karena epitel itu kan kita butuhkan untuk menutup lukanya supaya luka kering. Kecepatan epitel itu sekitar 1 mm per hari. Jadi kalau lukanya terlalu luas, maka terlalu lama Kapan selesainya gitu ya, Dok? selesainya. Ya. Jadi kita harus bantu. Nah, kemudian luka yang dalam itu juga kita perlu lakukan rekonstruksi, karena biasanya kita harus ganti dengan struktur lain. Jadi misalnya kalau sudah mencapai otot, mungkin kita harus ganti dengan tidak hanya kulit saja, tapi mungkin sebagian kulit dan lemak dan beserta ototnya untuk merekonstruksi si lukanya itu. Sementara kalau misalnya lukanya di daerah yang bergerak, misalnya di sendi, kemudian di wajah tuh biasanya sekitar mulut ya. Ya. Kalau kena luka bakar kan kita sering lihat mulutnya jadi kecil gitu, Ya. tidak bisa dibuka dengan lebar, akhirnya pasiennya nggak bisa makan dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu dilakukan rekonstruksi supaya mulutnya bisa bergerak lagi, kemudian tangannya bisa digerakkan lagi. Di situ perannya rekonstruksi pada luka bakar. Oke, nah ini kan kalau misalkan tadi dokter bilang sampai ke jaringan otot, berarti ototnya diganti dulu gitu ya. Lalu nanti kulitnya baru. Ini dilakukan secara bersamaan dalam satu kali tindakan atau pelan-pelan dok? Oke, jadi kalau luka bakarnya masih basah, maka bisa dilakukan satu tahap sekali itu oke. saja. Tapi memang biasanya akan ada revisi-revisi lanjutan kalau setelahnya ada masalah lain. Biasanya luka bakar itu kan kompleks sekali kan dan luas biasanya. Jadi sekali operasi belum tentu masalahnya bisa langsung selesai gitu. Jadi berarti ada golden periodnya juga gitu ya dok ya. Berapa lama sih yang masih aman untuk bisa dilakukan tindakan dengan cepat? Karena memang kan ada juga yang memang dia luka bakar sudah bertahun-tahun baru berpikir untuk rekonstruksi karena mungkin sudah ada permasalahan untuk fungsi-fungsinya juga. Gimana dok? Kalau misalnya luka bakarnya masih basah, kita harapkan dalam range 1 bulan tuh kita sudah lakukan rekonstruksi kalau masih basah. Tapi kalau sudah bertahun-tahun yang udah sembuh, sudah kering tapi menyebabkan masalah fungsi, itu tetap bisa dilakukan. Jadi tetap bisa dilakukan tindakan tapi mungkin berbeda tujuannya ya. Itu untuk mengembalikan fungsi. Sementara kalau lukanya masih basah, tujuannya ya untuk menutup lukanya dulu gitu. Jadi semakin cepat tindakannya akan lebih mudah juga melakukannya ya dok ya. Betul. Tapi kalau yang bertahun-tahun tidak menutup kemungkinan meskipun akan lebih sulit juga. Iya. Apalagi kalau yang diganti juga banyak. Nah permasalahannya bagian mana nih penggantinya kan? Kita kan tubuh ini aja ya dok ya. Iya, Kadang-kadang betul. itu diambil dari mana sih gitu loh untuk bisa melengkapi bagian yang mungkin kurang. Oke, jadi luka bakar biasanya kita ambil dari area tubuh yang masih sehat. Jadi kalau kita hanya butuh kulit, jaringan lunak saja ya, kita cari area yang masih sehat. Jadi misalnya di daerah tangan atau daerah paha, kita bisa ambil sebagian dari kulit atau jaringan lunak di bawahnya untuk mengganti. Tapi kalau misalnya luka bakarnya sudah terlampau luas, lebih dari 50%, mungkin kita sulit mencari area-area donor yang bisa digunakan. Itu beberapa kali kita bisa lakukan mengambil dari
saudaranya, mengambil dari orang lain, tapi biasanya itu yang dilakukan hanya kulit saja ya, nggak sampai seluruh ketebalan jaringan lunak. Nah itu bisa dilakukan dari orang lain atau kita ya menggunakan bahan-bahan lain, misalnya sekarang yang banyak penelitiannya pakai kulit ikan tilapia gitu. Jadi untuk membantu supaya proses penyembuhannya lebih cepat gitu. Baik. Jadi memang kadang-kadang kita tuh harus melihat juga ya kondisi-kondisinya. Kadang mungkin di bagian kita nggak bisa ya kita butuh donor. Iya. Nah ini kalau dalam kondisi ini ada tingkat kecocokannya nggak dites dulu atau gimana dok kalau untuk kulit? Oke, kalau misalnya untuk kulit nggak perlu. Jadi karena kita nggak menyambung pembuluh darah apapun, jadi kulitnya dilepaskan dari dasarnya kemudian dipindahkan. Jadi tidak memerlukan, tidak seperti misalnya cangkok ginjal gitu yang mengambil organ dari orang lain, karena itu menyambung pembuluh darah dan prosesnya lebih kompleks. Kalau kulit kita tidak membawa pembuluh darah, jadi benar-benar murni kulitnya saja yang kita pindahkan. Oke, itu kalau memindahkan kulit. Nah kalau jaringan lain, misalnya otot ataupun tulang, nah ini biasanya diambil dari mana dok? Nah itu juga menarik. Nah, itu diambilnya bisa di area yang sudah terkena luka bakar, itu bisa, tapi sudah sembuh, sudah kering gitu. Jadi bisa dari manapun. Biasanya tergantung area lukanya gitu. Jadi misalnya yang sering itu luka bakar di area tangan. Misalnya bahunya itu terhimpit gitu, tidak bisa digerakkan sama sekali. Kita bisa ambil jaringan lunak dari punggungnya, kemudian kita putar untuk menutupi area ketiaknya supaya dia bisa bergerak lagi gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita cari daerah di sekitar lukanya yang kira-kira bisa diambil untuk memperbaiki sendi yang bermasalah gitu. Sudah segitu canggihnya ya sekarang ya, luar biasa. Ini makin menarik, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjut lagi usai jeda pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang rekonstruksi luka bakar. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Rezaniar Hairani Mukhtar, SPBPRE, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke, dok, jadi memang perlu ya donor, entah itu donornya dari area tubuh sendiri ataupun donor dari keluarga yang memang mungkin masih satu jalur, karena kan biasanya kan warnanya juga bisa beda kan ya, kalau dari tubuh sendiri juga bisa berbeda gitu, teksturnya bisa berbeda. Nah, ini berarti akan mengikuti istilahnya apa ya, karakteristik dari si area kulit sebelumnya, atau dia akan bisa beradaptasi dengan area kulit yang barunya? Jadi kalau kita ngomongin donor-donor kulit itu ada dua sebenarnya. Ada yang skin graft, ada yang flap kita bilangnya. Jadi kalau yang skin graft itu yang saya bilang hanya sebagian dari ketebalan kulit yang diambil kemudian dipindahkan. Itu yang kita sering sebut sebagai cangkok kulit. Tapi kalau yang flap itu dia membawa tidak hanya kulit aja, tapi jaringan di bawahnya juga, biasanya lemak, bisa bawa otot juga dan lain sebagainya. Itu membawa peredaran darah sendiri. Jadi kalau yang membawa peredaran darah sendiri, maka sifat kulitnya akan sama. Jadi kalau misalnya kita merekonstruksi area leher, luka bakar yang terkena di leher, kita rekonstruksi menggunakan kulit dari punggungnya, menggunakan teknik yang flap, yang membawa aliran darah. Nah itu dia akan, kalau punggungnya agak gelap atau berambut, nah di waktu kita pindahkan ya itu karakteristiknya akan sama. Jadi dia tetap akan lebih gelap dan berambut juga di area lehernya setelah dipindahkan. Dan dia nggak bisa beradaptasi menjadi sama gitu karakternya berapa tahun? Sayangnya tidak. Tapi kalau yang satu lagi, yang cangkok kulit, saya bilang itu selalu karakteristiknya itu dia selalu keras gitu ya. Dia lebih
dia nggak mungkin, teksturnya nggak mungkin sama seperti kulit sekitarnya, tapi biasanya agak lebih gelap dan lebih tidak seelastis kulit sekitarnya yang sehat gitu. Jadi pasti selalu ada perbedaan. Pasti ada perbedaan ya, walaupun diambil dari bagian tubuh sendiri. Nah, pertanyaan besarnya, apa kabar nih bagian tubuh yang diambil untuk mendonor? Bagaimana dong? Apakah dia juga nanti akan ada kelemahan, kan istilahnya memindahkan yang satu ke bagian yang lain, berarti yang ada pengorbanan kan? Betul. Apakah di area tubuh itu nanti akan ada masalah atau gimana? Pasti akan dipilih area tubuh yang tidak menyebabkan masalah fungsi, itu yang jelas. Tapi kalau secara masalah bentuk, pasti akan meninggalkan scar. Biasanya kita pilih area-area yang bisa tertutup seminimal mungkin. Kalau bisa disamarkan jahitannya, atau kita taruh bekas jahitannya di lipatan-lipatan supaya tersamarkan, atau kita pastikan scarnya itu tertutup sama pakaian supaya nggak kelihatan. Tapi sayangnya memang bagaimanapun caranya tetap akan ada scarnya, walaupun mungkin samar. Gitu. Baik, jadi memang harus ada yang dikorbankan ya. Bagian mana yang kita lihat fungsinya ataupun mungkin secara penampilan lebih penting dan lebih urgent untuk kita. Nah, prosesnya berapa lama sih dok untuk operasi demikian nih? Nah, operasi bedah plastik balik lagi tergantung tindakannya tingkat keparahan, tergantung luasnya dan tergantung apa yang dikerjakan. Karena ada yang simpel sekali, misalnya memindahkan kulit dengan skin graft itu, ada yang kompleks sekali. Jadi misalnya memindahkan tulang gitu dan disambungnya dengan bedah mikro dengan mikroskop gitu. Jadi itu yang bisa memakan waktu 8 jam sampai 12 jam gitu, tapi ada yang simple mungkin bisa 1 jam, 2 jam selesai. Oke, jadi tergantung juga tingkat keparahannya, bahkan mungkin tidak cuma satu kali tindakan, bisa beberapa kali tindakan gitu dalam mungkin jangka waktu tertentu. Oke, sebelum kita lanjut dok, ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram, saya bacakan ya. Ini dari @ria. Pertanyaannya, dok, apa yang terjadi jika luka bakar tidak segera ditangani? Nah, ini mungkin luka bakar kadang-kadang kan mungkin nggak langsung ditangani dalam kondisi rekonstruksinya ya, mungkin pengobatannya iya gitu. Apa yang terjadi, dok? Kalau misalnya luka bakarnya dangkal, mungkin penyulitnya lebih ringan ya, misalnya infeksi tapi infeksinya lokal dan lain sebagainya. Tapi kalau luka bakar yang lebih dalam dan melibatkan area-area yang bergerak tadi, sendi, maka bisa terjadi kontraktur. Kontraktur itu yang kekakuan sendi karena jaringan lunak di sekitarnya itu menciut. Karena luka bakar itu sembuhnya nanti akan menciut gitu. Kalau kita pernah lihat orang luka bakar tapi tidak ditangani dengan baik, mungkin tangannya akan kaku di posisi tertentu gitu, atau lehernya akan menempel ke dada. Nah itu bisa terjadi itu kalau tidak ditangani dengan baik. Nah ini kalau dalam kondisi berarti kan fungsinya udah tidak bisa sama, terus juga mungkin karena dia ada masalah, mungkin areanya jadi lebih kecil dan segala macam, berarti nanti akan ada masalah lain yang mungkin ke organ lain seperti masalah otot, sendi ataupun saraf? Ya, biasanya seperti itu. Jadi yang paling sering ditemukan tuh masalah persendian. Jadi pasiennya tidak bisa menggerakkan anggota geraknya sama sekali yang terkena luka bakar itu, akhirnya ya kemana-mana, jadi masalah psikososial, kemudian pasiennya juga tidak jadi produktif kan, jadi terhambat untuk bekerja dan lain sebagainya. Karena ada keterbatasan gerak juga pastinya ya. Dan tadi juga ada psikososialnya, karena kan pastinya nggak nyaman secara psikis. Oke, kita balik lagi ke tindakan rekonstruksi tadi. Berarti bisa dilakukan mulai dari sekali tindakan atau tindakan berkala dalam jangka waktu tertentu, dan ini berarti kan butuh pemulihan. Pemulihannya tuh gimana sih dok? Kadang-kadang kita bingung ya, kalau misalkan itu luka yang bukaan kecil saja itu sudah takut kan gitu. Apalagi ini kan prosesnya akan area luas gitu. Apakah dalam jangka waktu tersebut tidak boleh kena air atau tidak boleh keluar rumah kena sinar matahari atau gimana dok? Oke. Jadi yang paling krusial itu dari lukanya basah ke lukanya kering dulu. Itu yang paling penting ya? Ya, itu yang paling penting, itu memakan waktu kurang lebih 2-3 minggu. Jadi balik lagi tergantung tingkat keparahannya, mungkin akan ada batasan-batasan aktivitas sesuai area lukanya. Tapi secara umum tetap
pasiennya harus mobilisasi sebisa mungkin, minimal itu duduk, dia harus bisa duduk. Kalau bisa lebih dari duduk boleh, yang penting dia tidak mengganggu mobilitas area lukanya. Nah setelah lukanya kering biasanya sudah mulai minimal 2 minggu lah sudah bisa mulai digerakkan. Jadi justru harus latihan, tidak boleh benar-benar diam aja atau bed rest terus, nggak boleh. Jadi harus latihan supaya otot-ototnya bergerak terus dan jangan sampai ada infeksi-infeksi lain nih seperti infeksi paru biasanya kalau misalnya kita tidur terlalu lama dan lain sebagainya. Nah ini kan kadang-kadang kita bingung juga ya dok, aduh ini kalau ada masalah misalnya saya gerak nanti robek lagi gitu ya. Jadi kadang-kadang banyak yang memilih udah tira baring aja deh gitu. Nah ini ternyata justru memperburuk kondisi ya karena tidak terlatih lagi ya otot sendi yang memang tadinya baru disatukan dalam ya tindakan rekonstruksi tadi. Berarti butuh terapi lanjutan nggak misalnya kayak fisioterapi atau terapi yang lainnya? Iya betul, jadi kalau luka bakar itu kita harus berkonsultasi, berkolaborasi dengan dokter spesialis yang lain, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi itu jelas karena pasiennya perlu latihan, perlu fisioterapi, kemudian dengan dokter gizi juga supaya memastikan bahwa gizi yang dia makanan dia itu memfasilitasi supaya sembuh lukanya lebih cepat gitu. Gitu. Jadi nggak cuma terapi, nutrisinya juga harus diperbaiki gitu ya, karena ini kan untuk regenerasi kulitnya juga gitu ya agar lebih cepat. Nah kalau kita itu kan pastinya nih kalau apalagi perempuan maunya tuh ya ada perawatan kulit pasca itu agar lebih cantik lah gitu ya. Boleh nggak sih apalagi kalau misalnya luka bakarnya di wajah atau mungkin di tangan kan kita harus menggunakan kayak lotion ataupun mungkin hal-hal yang lain lah gitu ya yang ada dioleskan di kulit itu kapan bisa dilakukan? Biasanya kalau yang bertujuan supaya bekas lukanya lebih baik, itu setelah 1 bulan bisa kita mulai lakukan usaha-usaha itu. Oh, oke. Mungkin dengan usaha lotion, krim-krim tertentu. Biasanya kita menggunakan salep yang berisi silikon. Jadi ada kandungan silikonnya atau plester yang ada kandungan silikonnya, supaya lukanya itu bekas lukanya itu baiklah, tidak menjadi keloid, tidak menjadi hipertrofik gitu. Nah, selain itu mungkin bisa dilakukan juga tindakan seperti laser dan lain sebagainya untuk mengembalikan supaya lebih elastis, warnanya lebih samar seperti itu. Tapi memang sayangnya kalau sudah terkena luka bakar pasti akan ada bekasnya walaupun bisa kita minimalisir. Walaupun sudah dengan zat-zat lain yang memang bisa membantu perawatannya ataupun bahkan tindakan laser tadi, sayangnya untuk luka bakar ini memang akan meninggalkan bekas walaupun sudah dioperasi ya dok ya. Nanti kita lanjut lagi tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang tema utama kita rekonstruksi pada luka bakar. Dan pemirsa di rumah boleh bertanya di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Rezania Hairani Mukhtar, SPB PRE, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke. Dok, kalau misalkan kita bicara tentang tindakan pasti kan ada risiko-risikonya gitu ya. Nah ini ada nggak sih risiko atau side effect yang mungkin saja bisa terjadi walaupun sudah diminimalisir? Secara umum memang untuk tindakan operatif pasti ada risikonya ya. Secara jangka pendek seperti perdarahan, infeksi, kemudian bekas luka. Nah secara jangka panjang ya itu yang paling jelas adalah bekas luka yang mungkin bisa menjadi keloid atau hipertrofik. Itu yang paling sering sih komplikasi. Jadi side effect-nya mungkin secara ya penampilan ya, tapi fungsinya kalau bisa memang kembali seperti semula. Nah ini kalau kita lihat kan tingkat keparahan luka bakar kan memang beragam dari tingkat kedalaman dan luasnya. Ada yang mungkin kalau dokter bilang tadi ada persenannya, berapa banyak
bagian tubuh yang terbakar. Kalau ini lebih dari 50%, kan hampir sulit sekali untuk mencari gantinya bagian-bagian tubuh tersebut. Ini gimana untuk kondisi pasien yang demikian, Dok? Jadi biasanya kita pastikan dulu yang jelas pasiennya survive dulu. Jadi rekonstruksi itu yang penting lukanya bersih dan termaintain, biasanya yang itu kita pikirkan. Kemudian untuk rekonstruksi lukanya, tadi kita cari betul area-area yang masih sehat dan bisa digunakan. Bahkan kadang-kadang area yang sudah pernah kita pakai, udah pernah kita ambil, kalau sudah lewat dari 2-3 minggu, itu udah numbuh lagi kulitnya, jadi sudah bisa kita ambil lagi. Kadang-kadang seperti itu, jadi memang hebat sekali tubuh kita ini menyediakan cadangan-cadangan untuk kalau terjadi sesuatu. Bahkan sampai di daerah scalp pun, jadi kulit kepala pun bisa kita ambil sebagai area donor untuk menutup luka bakar yang luas. Nah ini kalau di area scalp diambil, dia masih akan tumbuh lagi dan rambutnya masih akan tumbuh nggak, Dok? Kalau yang di scalp, skin graft itu bisa tumbuh lagi. Bisa tumbuh lagi, dan karena kita nggak mengambil seluruh ketebalan kulit, jadi folikel-folikel rambutnya tuh masih ada, sehingga dia akan tumbuh lagi. Sementara di area yang kita tutup pakai kulit kepala itu tidak akan tumbuh rambut, karena kita nggak membawa folikel rambut ke area yang sakit itu. Gitu. Saya tuh sampai tercengang-cengang ya untuk melihat prosesnya betapa ini ya harus dengan ketelatenan juga dan harus benar-benar cermat untuk bisa mengambil bagian mana yang memang tepat gitu. Dan ini bisa area kulit manapun sebenarnya bisa digantikan gitu ya, Dok? Atau gimana? Iya, di bagian tubuh manapun pasti kulitnya kalau kita ambil hanya sebagian ketebalannya itu selalu bisa tumbuh kembali. Jadi nanti dalam beberapa waktu dia bisa kita ambil lagi, kita panen lagi untuk menutup bagian yang lain. Jadi memang ternyata sudah sebegitu canggihnya ya untuk metode dan juga mungkin tindakan-tindakan yang sifatnya untuk rekonstruksi. Nah, Dok, kalau misalkan pasca operasi, mungkin tadi kan dokter bilang memang harus ada waktu untuk pemulihan, waktu untuk mungkin juga bergerak lagi kembali gitu ya. Biasanya pasien akan benar-benar kembali normal tuh setelah berapa lama mereka mungkin dalam proses pemulihan ini? Oke, jadi kalau proses pemulihan sesuai fase penyembuhan luka itu kita baru bisa bilang 6 bulan sampai 2 tahun. Itu baru bisa maksimal lukanya sembuh secara utuh gitu. Karena yang namanya kulit dia harus mengembalikan integritasnya, kemudian elastisitasnya dikembalikan semaksimal mungkin. Itu dalam kurun waktu kira-kira itu 6 bulan sampai 2 tahun. 6 bulan sampai 2 tahun. Nah, dalam proses ini sampai benar-benar sembuh, bisa ada keluhan nggak yang mungkin saja timbul pasca operasi, apalagi untuk pasien luka bakar? Mungkin aja, karena sebegitu kompleksnya, jadi bisa aja ada jahitan yang dehisensi, jadi terbuka lagi. Mungkin dia sudah tertutup epitel, tapi karena dia sudah mulai aktivitas, epitelnya itu tipis, jadinya luka lagi. Itu sering terjadi memang. Dan itu masih bisa saja terjadi gitu ya? Betul. Berarti ada hal-hal yang harus dihindari agar itu bisa terjadi nggak, Dok? Iya, jadi memang yang harus kita pikirkan yaitu moisture. Jadi kalau misalnya lukanya sudah kering, jangan didiamkan saja karena itu belum selesai. Masih selesainya itu 2 tahun proses penyembuhannya. Jadi tetap kita harus berikan moisturizer, kita berikan salep, kita rawat supaya kulitnya itu semakin kuat gitu. Oke. Jadi memang harus dirawat, kulit harus dirawat nggak cuma karena ada kondisi-kondisi demikian ya, tapi memang harus dirawat tiap hari, apalagi kalau pasca operasi rekonstruksi luka bakar. Oke, Dokter terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Kembali. Semoga bisa kembali lagi di sini ya untuk berbagi informasi bersama kami. Oke, pemirsa, sekian perbincangan kita hari ini. Semoga bisa jadi wawasan untuk Anda apabila memang harus menghadapi kondisi-kondisi ini. Tapi kalau bisa sih jangan sampai terjadi hal-hal yang buruk ya pada kehidupan kita. Saya Astia Dika pamit undur diri, jangan lupa untuk mengunduh The Eye Plus di gawai Anda untuk menggenggam inspirasi kapanpun, dimanapun. Selamat jumpa.